tetapi, dari sisi, biomedis. Nah, kalau mungkin kita punya, eee, bantuan dari sisi biomedis, kita akan, mmm, bisa lebih mudah ya, menangani kasus ini. Karena, eee, yang kita katakan hari ini, interoception sensori ini, memang sangat sangat besar impact-nya terhadap anak-anak kita. Eee, Dokter Ali sudah di sini, kita kita coba lihat chat. Oke. Oke, untuk semuanya, semua sudah jelas. Hari ini kita mempunyai topik adalah interoception sensory. Untuk minggu lalu kita udah, eee, membicarakan mengenai interoception secara biomedis. Nah, untuk minggu ini kita mengundang Dokter Ali untuk bisa, eee, membicarakan biomedis intervention yang bisa membantu, eee, kita, anak-anak kita dari sisi biomedis. Di sini saya mau mengawali pertemuan kali ini dengan, saya ingin menjelaskan mengapa saya sangat tertarik membahas interoception sensory ini kayaknya sangat-sangat dalam ya. Karena kalau dilihat anak-anak kita itu problem anak-anak kita itu banyak yang melalui, ya karena interoception ini. Jadi ini kalau nggak salah satu yang harus kita lakukan untuk supaya, mmm, anak-anak kita itu bisa improve. Nah, kalau umpamanya satu aja yang, ini kita beresin, saya percaya banyak banyak, mmm, simptom yang kita lihat di anak kita itu akan cepat beres. Nah, oke, itu akan saya terangkan sebentar lagi. Pertama, saya akan mau bicara mengenai insular cortex. Nah, di mana sih insular cortex itu di dalam otak? Otak ini insular cortex memang nggak terlihat dari luar, karena dia di bawah permukaan ya. Nah, tapi dia adalah bagian dari cerebral cortex, yang kalau di bawah permukaan korteks ini, dia ini ada anterior, posterior. Nah, kita nggak usah tahu lah mengenai anterior, posterior, pokoknya semuanya ya kira-kira kita tahu ini di sinilah. Terus, mmm, mengapa interoception sensory, kayaknya, saya mengulang kembali, bahwa interoception sensory ini yang saya katakan minggu lalu, itu banyak saya ngomong mengenai, inside the body sensation, sensasi dari dalam tubuh. Tetapi sebenarnya dia, eee, dari dia menerima inputan dari dalam dan dari luar. Nah, yang paling penting ya kenapa, eee eee, kondisi fisik kita itu mempengaruhi emosi kita. Mungkin kalau ini kita semua sudah tahu ya, kalau, tubuh kita itu sedang dalam keadaan sehat, segar, emosi kita itu nggak gampang terpengaruh gitu ya. Untuk, eee, emosi yang negatif-negatif itu mmm, bisa kita kontrol pada waktu kita sehat, segar. Tetapi kalau kita itu dalam keadaan yang mungkin sudah capek,
atau stres itu, emosi itu gampang sekali keluar. Nah, mengapa? Jadi padahal kita tahulah, apa, hal ini, yang memicu emosi itu sebenarnya emosi dan fisik itu ada relasi, ya. Nah, untuk di sini kan kita banyak juga kasus mengenai anxiety ya. Kalau ini saya ngomong anxiety disorder dalam rangka, eee, koneksi terhadap simptom anak-anak kita yang ada juga anxiety-nya yang sangat tinggi, dengan yang berhubungan dengan sensori-sensori yang dia terlalu, eee, responnya terlalu reaktif. Nah, ada satu nih, satu dokter ya, namanya Dokter Nadine Gogola ini ya, saya, dapatkan. Dia itu memang dia khusus untuk me meneliti mengenai insula Cortex ini. Dia di Jerman, ya di institut yang neurobiologi di Munich. Nah, kalau ada orang tua yang pengen tahu lebih banyak mengenai insula Cortex, ini salah satu orang yang mempelajari mengenai itu. Nah, Eee, salah satu juga mengapa saya, benar-benar memilih insula Cortex ini benar-benar kita harus di luar karena insula Cortex ini bahan, eee, yang baru. Jadi yang dulu kita cuma tahu 7 sensori, sekarang ada 8 sensori 8, tetapi kalau bisa dilihat di sini bahwa interoception sensori ini itu mempengaruhi self regulation. Nah, di mana kita banyak melihat juga kasus-kasus di anak kita yang kita lihat itu cuma simptomnya aja, sebenarnya banyak orang tuh yang akan ngomong gini, "Saya nggak tahu anak saya itu mau minta apa sih, tapi pokoknya terakhir marah dan, eee" marah-marah dan sepertinya nggak ada yang benar. Nah, itu salah satu bentuk ya mungkin dengan karena komunikasi, tapi juga bisa juga karena dia sendiri nggak tahu, "Saya ini badan saya nggak enak, saya merasa nggak enak, tetapi apa nggak enak itu?" Ya, macam-macam. Jadi kalau dia nggak tahu, dia cuma merasa, "Aku nggak enak," nah itu kan kita juga masalah, eee, masalah di anak-anak ini untuk bagaimana dia membuat dirinya enak. Kalau masalahnya aja dia nggak tahu bagaimana, memberikan solusi ya, dari masalah tersebut. Jadi kalau kita mau memecahkan solusi dari suatu masalah, pertama yang kita harus tahu masalahnya dulu. Nah, kalau, masalahnya nggak tahu ya, nggak mungkin kita bisa dapat solusinya. Nah, ini salah satu contoh-contoh ya. Ada anak yang mungkin haus, ya kita nggak tahu dia haus, tapi dia cuma, pengennya mestinya dia kalau dia tahu haus, dia akan ambil minum. Tapi karena dia merasa, "Aku nggak tahu itu haus, rasa itu haus," maka dia nggak bisa ngambil minum. Karena dia nggak ngambil minum, rasa haus itu kan menyiksa terus. Akhirnya menjadi, yaitu problem self regulation. Jadi kayak dia pengen pipis, sebenarnya bladder-nya full, dia kenapa nggak pipis? Ya karena dia nggak merasakan. Frustasi frustasi itu ya, bisa hasil akhir, kalau dia bisa merasakan, "Aku tuh frustasi," karena apa? Kalau dia bisa komunikasi, dia bisa menerangkan ke kita. Ada juga anak yang merasa frustasi, dia nggak bisa, oh kalau frustasi ini ngomong sama orang lain itu, saya akan mendapatkan solusi mungkin dari frustasi saya, kalau saya nggak bisa memecahkan. Nah, ini beberapa, contoh-contoh
yang di mana, kita tahu, dari sisi self regulation aja, itu sudah besar, harganya dari harga dari yang terlihat dari simptom di anak-anak kita. Satu lagi nih mengompol. Kita banyak menemui anak-anak yang nggak bisa di toilet training, pakai cara yang paling ampuh gimana pun sulit. Nah, itu salah satunya mungkin ciri-ciri dari, eee, anak-anak yang interoception sensorinya itu, punya masalah, mungkin hiper, mungkin hipo ya. Jadi saat eee, yang terakhir dia juga nggak bisa mengidentifikasikan, saya itu ndak enak tuh karena apa. Nah, dari semua ini yang kita bicarakan ini ya, eee, kemarin, minggu yang lalu saya ada memberikan beberapa, cara untuk membantu anak kita supaya interoception sensorinya itu membaik. Nah, jadi semua yang kenapa itu dilakukan, karena sepertinya gini, kita melatih anak kita untuk bisa merasakan tubuhnya dan step selanjutnya kalau dia sudah bisa merasakan tubuhnya, ada sesuatu yang enak, ada sesuatu yang tidak enak. Nah, kalau yang nggak enak itu, dia harus cari solusinya dong. Yang nggak enak itu kan macam-macam, mungkin dia pengen ngantuk, ngantuk tapi mestinya dia tidur. Tapi kalau ngantuk nggak tidur, wah pusing ini, kepalanya pusing. Nah, jadi, kalau kita latih bisa merasakan tubuhnya lebih bagus, akhirnya dia akan mendapatkan solusi daripada masalah, yaitu tubuhnya yang nggak enak itu, solusinya kalau pusing karena ngantuk, ya udah tidur aja. Nah, kalau umpamanya, itu kaitannya dengan emosi. Jadi kalau dia self regulation-nya bagus, emosinya dia pasti, nggak banyak keluar emosi negatifnya, karena dia sudah tahu bagaimana membuat dirinya nyaman, karena dia sudah merasakan. Nah, yang step selanjutnya adalah social interaction, setelah itu akan terlihat bahwa anak ini di dalam kehidupan sosial, di sekolah, di, komunitas apapun, dia akan terlihat tidak selalu marah-marah. Nah, kalau anak ini kelihatannya marah-marah terus, suka bad mood atau emosinya negatif yang keluar, pasti dalam kehidupan sosial dia akan membaik. Banyak orang yang mau berteman dengan dia, ya. Karena orang mau berteman kalau orang yang diajak berteman ini menyenangkan. Nah, menyenangkan itu emosi pasti positif, ya. Kalau anaknya nggak menyenangkan, nggak ada yang mau jadi, teman daripada anak tersebut. Kira-kira seperti itulah. Nah, ini tadi, eee, juga sudah saya singgung antara interoception sama emosi. Saya mengatakan dengan kata-kata saya sendiri, supaya, lebih dimengerti ya. Jadi, dari orang-orang tua di sini bahwa kenapa saya harus mencari, kita sudah melakukan banyak, penjabaran-penjabaran minggu lalu mengenai interoceptive sensory. Dan saya ada juga memberikan, eee, beberapa solusi yang memang, nah, ada yang, solusi itu bisa dilakukan oleh orang tua di rumah,
ada juga yang memang saya tahu itu sulit untuk orang tua karena, eee, dan nggak bisa maksudnya sulit itu gitu, nggak bisa langsung ke sesuatu yang saya katakan itu ya, seperti ini starfish breathing ini. Memang kelihatannya mudah. Nah, tapi untuk beberapa anak ada kesulitan. Jadi, saran saya yang minggu lalu juga, kalau melakukan ini mungkin ada beberapa anak yang harus melakukannya itu, step by step, nggak bisa langsung ke aktivitas ini. Jadi, eee, mungkin nanti kalau ada orang tua yang udah mempraktekkan ini, bisa tahu, "Oh, anak saya masih seperti ini responnya responnya." Nah itu, apa namanya, anak ini starfish breathing. Untuk ini kan menarik napas, mengeluarkan napas, itu sulit untuk membuat anak-anak ini yang biasanya belum pernah dilatih, bagaimana menarik napas, bagaimana menghembuskan napas. Nah, dengan mengikuti tangan kita menyusuri jari-jari kita. Ini kan ceritanya seperti itu, kalau naik tarik nafas, kalau turun hembuskan nafas. Nah, itu yang saya, eee, kita sebagai terapis mungkin lebih mudah untuk mendekati, untuk melakukan hal-hal ini. Tetapi juga kalau terapis itu cuman seperti, yang masih awal, ya mereka juga harus belajar bagaimana, apa dulu yang harus dilakukan sebelum kita langsung jumping ke aktivitas tersebut. Nah, ada juga yang belly breath itu, nafas perut dengan sesuatu yang di sini adalah, eee, binatang yang ringan, yang kita taruh di atas perutnya dan kelihatan bahwa perutnya itu, binatang itu akan naik turun seiring dengan, eee, perut eee, perut yang terisi udara menggembung dan waktu kita mengeluarkan, si boneka itu akan turun karena semua udara dikeluarkan dari perut. Nah, ini juga kelihatannya mudah. Saya juga berharap orang tua bisa melakukan hal ini. Nah, pada waktu melakukan hal ini, gak cuma aktivitasnya aja yang diperhatikan, tetapi, eee, s kita juga harus memperhatikan lingkungan ya. Karena lingkungannya itu harus sepi gitu ya, nggak banyak distraksi-distraksi yang membuat anak ini akan bangun bangun, duduk lagi, tidur lagi, bangun, jadi akhirnya itu terpotong-potong, eee, anak ini nggak bisa melakukan, sesi ini dengan, eee, agak panjang. Karena kalau terpotong-potong ya anaknya terus, nggak bisa konsentrasi pada perutnya, yang kita maunya itu kan konsentrasi terhadap tubuhnya, yang akhirnya dia menyadari ada apa yang dia rasakan terhadap tubuhnya.